Oke, kita langsung aja bahas dari yang pertama itu tentang metode penghitungan indeks harga. Dan kenapa di sini aku satuin indeks harga dan inflasi? Karena menghitung indeks harga dan inflasi itu sangat berkaitan gitu. Jadi kita bisa menghitung inflasi, inflasinya itu berapa persen, dan kita bisa tahu laju inflasi suatu negara setelah kita mengetahui indeks harganya itu berapa. Nah, makanya di sini yang bakalan aku bahas itu, yang bakalan aku jelasin itu adalah tentang cara penghitungan indeks harganya dulu. Baru setelah itu aku bahas tentang cara menghitung inflasinya. Oke, dengerin dan simak baik-baik ya penjelasan aku tentang kayak gimana cara menghitung indeks harga. Oke, sekarang aku mau kasih tahu dulu rumus dari menghitung indeks harga itu kayak gimana. Anyway, cara menghitung indeks harga pun sebenarnya metodenya ada banyak, ada beragam. Ada metode agregatif sederhana, ada metode Lavoisier, dan banyak banget lah pokoknya. Tapi di sini yang bakalan aku kasih tahu itu adalah tentang metode agregatif sederhana. Jadi kayak gimana cara ngitung indeks harga dengan metode agregatif sederhana, karena biasanya ini yang suka ada di soal-soal di ujian-ujian sekolah atau biasanya di textbook. Kalian di textbook SMA juga biasanya menggunakan metode agregatif sederhana ini. Dan rumusnya untuk metode agregatif sederhana itu adalah ini. P0N atau IA, kadang-kadang ini disingkatnya IA. Nah, IA itu rumusnya itu adalah sigma PN dibagi sigma PO dikali 100. Apa sih sigma PN, sigma PO itu? Nah, PON di sini atau IA-nya ini adalah indeks harga yang tidak ditimbang. Anyway, ya aku lupa belum bilang, kalau kali ini kita bakalan bahas dulu tentang menentukan indeks harga tidak tertimbang. Jadi menentukan indeks harga itu ada dua, yang tertimbang dan yang tidak tertimbang. Kali ini mau aku bahas dulu yang indeks harga tertimbangnya. Nah, jadi IA atau PON di sini adalah indeks harga yang tidak ditimbang. Dan PN di sini adalah harga yang dihitung angka indeksnya. Jadi misalkan kita mau ngebandingin tahun 2017 sama tahun 2016. Nah, yang mau kita tahu itu kan di tahun 2017-nya. Nah, itu yang namanya PN. Nah, kalau yang PO itu adalah harga pada tahun dasar, harga yang menjadi tahun pembandingnya. Misalkan ngebandingin sama 2016, nah berarti PO itu yang 2016-nya. Nah, mungkin bingung ya kalau ngeliat gini doang, coba kita langsung aja masuk ke contoh soalnya. Nah, misalkan kita mau ngebandingin kayak gimana sih perkembangan bahan pangan dari tahun 2016 ke tahun 2017. Nah, di sini aku udah punya datanya, data dari bahan pangan perbandingannya di tahun 2016 sama 2017 kayak gimana. Di sini jenis barangnya ada 4 barang nih yang aku bandingin. Ada barang A, barang B, barang C, dan barang D. Nah, kalau untuk barang A, ini di harga tahun 2016-nya itu adalah 1.000. Tapi di tahun 2017 ini naik harganya jadi 1.100. Berikutnya itu barang B, ini di tahun 2016 itu harganya 1.200, tapi di tahun 2017 ini naik jadi 1.500. Berikutnya barang C, ini yang asalnya 500 harganya naik jadi 600. Dan di barang D, ini yang harganya 2017 turun ternyata kalau yang ini jadi 2.500. Nah, langkah pertama ketika kita dapat soal kayak gini, ini kan pasti nanti belum ada ya jumlahnya. Kita hitung dulu jumlahnya. Jumlah dari PO dan jumlah dari PN. Ini dijumlahin 1.000 tambah 1.200 tambah 1.500 tambah 2.700 itu adalah 5.400. Dan selanjutnya lakukan juga yang sama ke PN ini. 1.100 tambah 1.500 tambah 600 tambah 2.500 hasilnya 5.700. Ingat tadi rumusnya apa? Sigma PN dibagi sigma PO dikali 100. Ini caranya. Sigma PN-nya itu kita dapat 5.700, ini yang ini. Sigma PN-nya kita dapat 5.400, ini.
5.700 dibagi 5.400 dikali 100. Hasilnya itu adalah 105,56%. Dan kalau indeks harga, ini kita cuma lihat itu dari setelah 100-nya, presentasi setelah 100. Berarti dari data ini kita bisa lihat bahwa harga pangan dari tahun 2016 ke tahun 2017 ini ada terjadi peningkatan sebesar 5,56%. Nah itu indeks harga. Jadi kita bisa tahu, kita bisa ngebandingin harga atau kayak gimana sih perbandingan harga pangan dari tahun 2016 ke tahun 2017. Dan setelah kita coba di data yang ini, kita tahu kalau misalkan harga pangan dari tahun 2016 ke tahun 2017 itu mengalami peningkatan sebesar 5,56%. Nah, itu cara menghitung indeks harga tidak tertimbang dengan metode agregatif sederhana. Selanjutnya kita bahas tentang indeks harga yang tertimbangnya menggunakan metode agregatif sederhana. Sebenarnya rumusnya itu hampir sama, cuman di sini yang beda itu ada dikaliin W di sini. W itu adalah faktor penimbangnya, bisa kuantitas, bisa ukuran, pokoknya yang bisa jadi faktor yang ditimbangnya. Dikaliin 100 sama rumusnya kayak sebelumnya, cuman bedanya ada ini aja. Kita masukin rumus-rumusnya ke sini. Nah, jadi misalkan ini harga di tahun 2016 dengan harga di tahun 2017. Ini kuantitasnya sama di 16 dan di 17 segini. Berarti tadi kan ada permintaan itu harus kita kaliin PN kali W dan PO kali W. Berarti di sini kita kaliin 1000 dikali 4, 4000. 1100 kali 4, 4400. 1200 kali 7, 8400. 1500 kali 7, 10500. Dan seterusnya sampai bawah. Kita nemu hasilnya itu segini. Nah, berarti kita tinggal jumlahin, tinggal masukin ke rumus jumlah PO kali W dan jumlah PN kali W. Di sini kita nemu hasil PN kali W-nya itu 21.700. Masukin ke sini, dikali PO kali W-nya itu 19.300. Masukin ke sini, dikali 100. Nah, jadi di sini hasilnya segini, berarti kita bisa tahu kalau terjadi peningkatan sebesar 12,44% dari tahun 2016 ke tahun 2017 ketika ini tuh indeks harganya tertimbang, kayak gitu. Nah, itu cara menentukan indeks harga tidak tertimbang dan indeks harga tertimbang menggunakan metode agregatif sederhana. Selanjutnya, kita bakalan belajar tentang metode penghitungan inflasi. Sebenarnya metode penghitungan inflasi itu tinggal meneruskan dari tadi yang udah kita tulis, dari yang kita udah lihat gitu. Kayak gini. Jadi rumusnya tuh kayak gini. Rumus dari menghitung laju inflasi. IHT min 1 dikali 100 dibagi IHT min 1. IHT ini di sini adalah indeks harga tahun yang dihitung. Indeks harga tahun yang dihitung itu yang mau kita hitung. Misalkan kita mau ngitung inflasi tahun 2017. Ya udah, kita cari indeks harga di tahun 2017. Dengan IHT-1 itu adalah indeks harga tahun sebelumnya. Tahun yang mau dibandingkan, tahun 2016 misalkan. Nah, setelah itu ini dikurangin terus dibagi IHT-1 dikali 100. Hasilnya akan menjadi laju inflasi. Kalau kita masukin ke contoh yang tadi, misalkan IHT di tahun 2017 ini misalkan 5% dikurangi IHT di tahun 2016 itu misalkan 2%. Nah, kita tinggal 5 aja dikurangin 2 dibagi IHT-1-nya kan 2 dikali 100. Nah, itu hasilnya yang jadi laju inflasi. Jadi kayak gitu cara untuk menghitung laju inflasi. Kita cuma tinggal perlu tahu aja indeks harganya, setelah itu kita bisa hitung laju inflasinya berapa. Jadi kayak gini rumusnya, kalian perlu
ingat aja rumusnya dan masukin sendiri ke rumusnya. Jadi kalian bisa coba nih latihan dari indeks harga, bikin indeks harga misalkan tahun 2013 dengan tahun 2014, terus juga atau misalkan tahun 2014 sama tahun 2015, cari indeks harganya dan cari juga tingkat atau laju inflasinya.